Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan menyembuhkan kedudukan kalian. Quran surat Muhammad ayat 7. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kemudian diberkahi oleh Allah, termasuk umat yang dikategorikan umat yang terbaik. Insya Allah Syariah Law Institute akan membahas mengenai berbagai macam hal mengenai hukum. Di antaranya nanti akan membahas mengenai hukum tata negara khilafah, artinya sering dikenal dengan fikih daulah atau fikih negara. Kemudian juga akan membahas mengenai hukum pidana dalam Islam atau dikenal dengan fikih jinayah. Kemudian akan membahas mengenai hukum perdata, segala hal mengenai persengketaan, gugatan, atau yang sering dikenal dengan fikih muamalah. Kemudian juga nanti akan membahas mengenai bagaimana beracara di depan pengadilan yang dibahas di dalam buku Nizamul Wakalah wa Da'wan tentang sistem peraturan kuasa hukum atau perwakilan dan gugatan di dalam Islam. Insyaallah itu semua akan dibahas oleh Syariah Law Institute dengan pembicara utama yaitu CEO and founder dari Syariah Law Institute yaitu Chandra Purna Irawan MH. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri di Bandung atau sering dikenal dengan UIN yang asalnya adalah IAIN. Insyaallah pada pembahasan pertama yaitu akan mengambil tajuk mengenai fikih daulah atau hukum tata negara. Lebih tepatnya pada pertemuan sesi pertama ini adalah akan membahas bagaimana bentuk negara di dalam Islam. Sebelum membahas bagaimana bentuk negara di dalam Islam, yang pertama harus diketahui adalah apa itu definisi negara. Jadi negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan yang sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya. Jadi dalam hal ini dalam rangka memperoleh hidup atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam negara itu ada 4 hal yang kemudian harus dipenuhi agar disebut sebagai sebuah negara. Pertama adalah memiliki yang disebut dengan wilayah. Kedua adalah memiliki rakyat. Ketiga kemudian memiliki peraturan, kekuasaan di tangan rakyatnya, kekuasaan di tangan kaum muslimin secara total, mandiri, dan kemudian kaum muslimin itu berdaulat, tidak ada intervensi dari manapun. Termasuk orang yang kemudian memegang kekuasaan itu harus mandiri, berdaulat, tidak ada intervensi di bawah manapun. Itu kemudian yang disebut dengan negara. Dalam konteks ini tidak dilihat dari seberapa luas wilayah itu. Meskipun luas, kalau dia tidak memiliki kekuasaan yang penuh, tidak berdaulat, maka tidak disebut negara. Tetapi meskipun kecil, tetapi dia memegang kekuasaan penuh dan berdaulat, maka ia bisa disebut negara. Contoh misalkan adalah Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memiliki kekuasaan penuh, mandiri, dan berdaulat. Ini yang kemudian harus kita pahami, sehingga kalau ada kelompok yang kemudian memproklamasikan diri sebagai sebuah negara atau mendeklarasikan sebuah negara, maka lihat keempat-empat jenis ciri-ciri tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau masuk ke empat-empatnya, maka dia bisa disebut dalam istilah negara. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana bentuk di dalam negara dalam Islam? Sebelum saya membahas bagaimana bentuk
negara di dalam Islam, saya akan membahas dulu berbagai bentuk negara yang ada di dunia ini. Jadi bentuk negara di dunia ini atau dalam teori-teori hukum modern itu ada bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan, kemudian ada negara serikat atau negara federasi. Kita akan bahas satu persatu. Negara kesatuan itu adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan yang mengatur seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar, sementara hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat atau dengan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam hal ini bahwa negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, hanya ada satu kepala negara, dan hanya ada satu badan-badan negara atau pembantu-pembantu kepala negara, dan kemudian dalam konteks ini daerah hanya menjalankan apa yang kemudian ditugaskan yang menjadi wakil dari pemerintah pusat. Itu negara kesatuan. Nah kemudian sementara negara yang disebut dengan negara serikat atau negara federasi merupakan negara yang bersusun jamak, yaitu terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing itu tidak berdaulat. Jadi negara-negara bagiannya tidak berdaulat. Tetapi meskipun negara-negara bagian itu boleh memiliki konstitusi sendiri, kemudian boleh memiliki kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara federasi adalah yaitu negara serikat atau gabungan negara-negara bagian yang disebut dengan negara federal. Jadi setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal atau konstitusi serikat atau sering disebut dengan konstitusi gabungan dari negara-negara bagian itu. Jadi dalam konteks ini tindakan keluar negeri, misalkan tindakan keluar berhubungan dengan negara lain itu dilakukan oleh pemerintah federal, jadi pemerintah pusat dalam hal ini. Ini dalam konteks bentuk negara federasi. Nah, lantas pertanyaan berikutnya adalah, adakah bentuk negara yang lainnya? Jika kita bicara apakah ada bentuk negara yang lainnya, jika dilihat dari sisi pelaksanaan ataupun mekanisme pemilihannya, maka bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, jadi bentuk monarki, bentuk negara oligarki, bentuk negara demokrasi. Baik, saya akan bahas satu persatu. Pertama, bentuk negara monarki. Bentuk negara monarki itu adalah pemerintahan monarki, yaitu model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Jadi dalam prakteknya, monarki itu ada 2 jenis. Pertama, ada monarki absolut dan ada monarki konstitusi. Pertama, monarki absolut merupakan model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah misalkan negara Arab Saudi, Brunei, ya, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain. Kemudian ada negara monarki konstitusi, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau perdana menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Nah, praktek monarki konstitusi ini yaitu paling banyak dilakukan oleh beberapa negara, misalkan Thailand, kemudian Jepang, kemudian Inggris, Yordania, dan lain-lain. Kemudian monarki parlementer adalah merupakan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia juga bisa disebut dengan monarki parlementer. Kemudian bentuk negara yang kedua yaitu oligarki. Oligarki itu adalah model pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir adalah bentuk negara demokrasi, yaitu pemerintahan model demokrasi yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat dan berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Ini kalau dalam konteks demokrasi. Jadi ada istilah Vox Populi, Vox Dei.
Nah, setelah kita membahas bentuk-bentuk negara yang sudah saya utarakan tadi, selanjutnya adalah pembahasan terakhir di sesi pertama ini, bagaimana bentuk negara di dalam Islam. Saya ingin katakan bahwa bentuk negara di dalam Islam itu adalah bentuk negara kesatuan. Karena negara kesatuan itu adalah yaitu bentuk negara di mana wewenang kekuasaan tertinggi itu dipusatkan pada pemerintah pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan tidak pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dari pemerintah yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu mempunyai wewenang dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada kepala daerah, itu kepada daerah, nanti gubernur atau pada pemerintahan di bawah gubernur. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Nah, dalam praktik sejarah politik umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin, jadi sangat jelas dan tampak bahwa Islam itu dipraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaannya itu terletak pada pemerintah pusat. Gubernur-gubernur dan panglima-panglima itu diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Jadi khalifahlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lantas, apa yang menjadi referensi atau dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah negara kesatuan, bukan negara federasi, demokrasi, monarki, atau kerajaan, dan bukan juga dengan autokrasi, teokrasi, dan seterusnya. Pertama adalah referensi atau dalil yang pertama adalah as-sunnah. Jadi waktu itu Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang telah membayar secara imam, lalu kepadanya ia telah memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah yang menaatinya sekuat kemampuannya. Kemudian jika ada orang yang hendak merebutnya, maka penggalah leher orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini kemudian menjelaskan bahwa jadi setelah seorang pemimpin atau imam dibaiat, maka kaum muslimin wajib menaati dia dan tidak boleh membiarkan adanya pemimpin yang lain. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sudah menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak boleh memiliki lebih dari satu orang pemimpin di seluruh dunia. Jadi semua ini sudah menunjukkan keharaman memecah kesatuan umat ke dalam dua pemerintahan atau lebih. Kemudian dalil kedua adalah, atau referensi kedua adalah isma sahabat. Pada saat Rasulullah SAW wafat, pada waktu itu para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, yaitu untuk mengangkat pengganti Nabi dalam memimpin negara. Waktu itu hampir terjadi gerakan separatisme oleh kaum Ansor yang ketika itu dipimpin oleh Hubab bin Munzir, menuntut agar kaum muslimin memiliki dua orang pemimpin, yaitu pemimpin untuk kaum muslim Ansor dan muslim Muhajirin. Menanggapi tuntutan itu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak dihalalkan kaum muslimin memiliki dua orang pemimpin, betapapun baiknya hal itu, tetap saja urusan dan hukum-hukum mereka akan mengalami perselisihan. Jamaah mereka akan dihantui perpecahan dan mereka akan saling memperebutkan kekuasaan. Saat itulah sunnah akan ditinggalkan, bid'ah bermunculan, fitnah pembesar, sementara tidak ada seorang pun yang bisa memperbaikinya. Hadis riwayat Baihaqi. Pernyataan Abu Bakar ini dengan tegas melarang kaum muslimin dipimpin oleh lebih dari satu orang, apalagi kemudian menjadi puluhan negara. Kemudian adalah perkataan beberapa ulama juga mengenai kewajiban akan hal kesatuan pemerintahan bagi kaum muslimin, dalam arti bahwa tidak boleh lebih dari satu orang pemimpin, atau menunjukkan pernyataan mengenai akannya negara bentuk kesatuan. Misalkan bahwa pernyataan ulama pertama, apabila dilakukan akad penyerahan imamah kepada dua orang imam di dua negeri yang berbeda, maka akad imamah keduanya tidak sah. Sebab umat tidak boleh memiliki dua orang imam dalam satu waktu.
Meskipun ada segolongan orang yang nyeleneh yang membolehkan hal itu. Pernyataan Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 9. Kemudian pernyataan berikutnya adalah dari Imam An-Nawawi dari Sahih Muslim yaitu jilid 12 halaman 182 menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh dilakukan akad kepada dua orang khalifah pada masa yang sama, baik bila negara Islam itu luas atau tidak. Hal-hal ini kemudian menunjukkan bahwa di dalam Islam, bentuk negara di dalam Islam adalah bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan itu adalah negara yang bersusunan tunggal, yakni kekuasaan mengatur seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat atau khalifah. Khalifah lah kemudian yang akan memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan beberapa hal-hal tugas yang menjadi diwakilkan kepada gubernur atas pengurusan dari khalifah itu sendiri. Oleh karena itu, saya tekankan kembali bahwa di dalam Islam bentuk negaranya adalah negara kesatuan, bukan negara federasi, bukan negara demokrasi, monarki, teokrasi, ataupun kemudian autokrasi. Oleh karena itu, pada sesi yang pertama, alhamdulillah, saya Chandra Purna Irawan sudah membahas pada sesi pertama ini dalam fikih daulah atau hukum tata negara pada pembahasan yang berjudul bentuk negara di dalam Islam. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin rindu kita kepada Islam, semakin rindu kita kepada kejayaan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan Islam kembali menjadi pemimpin dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan boleh ajukan kepada kami, kirimkan email melalui email di syariah-law-institute@gmail.com atau kemudian bisa buka Facebook Syariah Law Institute. Insya Allah nanti kami akan jawab dengan sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.